yang terus-menerus mengguyur kota Bogor menyebabkan Ponpes Ulil Albab kebanjiran. Kericuhan kembali terjadi antara warga dan kepolisian mengenai gereja Yasmin. Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Kedua laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Saya Irfan Maulana Dan saya Jelani Yusuf. Inilah Lensa Wika Bogor. Berita pertama akan disampaikan oleh rekan saya Jelani. Asep Sunaryo, seorang pekerja bangunan yang tak kenal lelah meskipun dihimpit perekonomian dan penghasilan yang pas-pasan. Dia pun mampu menghidupi 3 orang anak dan keluarganya, kurang lebih 15 tahun. Asep Sunaryo adalah seorang pekerja bangunan. Beliau menekuni pekerjaan ini kurang lebih 15 tahun. Sebelum bekerja bangunan, beliau dulunya bekerja konorium di Departemen Kehakiman. Beliau mengundurkan diri karena lama menunggu SK dan juga karena pendidikan kurang tinggi. Bapak 3 anak ini beralih dari pekerjaannya menjadi pekerja bangunan. Di bawah teriknya matahari, Asep Sunaryo tak pantang mundur dari pekerjaannya. Beliau tak mengenal lelah demi menafkahi keluarga tercinta. Kalau masalah keuangan gitu ya, bisa dicukupin, bisa namanya uang nggak ada batasnya ya, kita cukupin aja gitu. Kalau masalah gaji gitu ya, ya alhamdulillah lah buat anak istri mah gitu, kita puas lah gitu dengan penghasilan segini gitu. Bukan hanya itu, Asep Sunaryo bekerja bersama para teman-temannya. Beliau tak hanya sendirian melakukan pekerjaan itu. Dengan adanya mereka, pekerjaan beliau menjadi mudah. Farizal, Lensa Wika Bogor melaporkan. Pondok Pesantren dan Mahasiswa atau PPMS Ulil Albab Wika Bogor terkena banjir. Hujan yang terus mengguyur kota Bogor minggu-minggu ini disertai dengan menyumbatnya saluran air menyebabkan Ponpes Ulil Albab kebanjiran. Hal ini baru pertama kali terjadi di Ponpes Ulil Albab. Inilah efek hujan yang sangat deras di kota Bogor ya. Selama 15 menit mengguyur kota Bogor sehingga kota Bogor mengalami banjir. Ya, banjir mahasiswa UIK yang tinggal di Albab. Mereka kelihatannya sangat sedih ya dengan peristiwa banjir ini. Dikabarkan banyak tanda-tanda mahasiswa yang hilang di bawah arus banjir ya. Sebab pertama adalah banjir ini adalah karena selatannya yang tersumbat, yang bertahun-tahun tersumbat. Beginilah situasi dapur ya, dapur mahasiswa Ulil Albab, kantor Ulil Albab di banjir. Ya, semua barang berserakan, air di mana-mana, kemudian beberapa persennya terkena banjir semua ya. Banjir nanti silakan untuk menyumbang. Ini situasi yang sangat menyedihkan. Ini pertama kali kita berada. Saya sekarang bersama salah seorang mahasiswa Ulil Albab, seorang mahasiswa UIK yang tinggal di Ulil Albab. Kira-kira sekarang tanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka ketika mengalami banjir ini yang sekarang ini. Saudara, siapa namanya? Saya Mas Salim. Ya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengalami banjir ini? karena kata teman-teman juga ini baru pertama kali, jadinya pastinya Kaget gitu ya? kaget dan juga belum pernah mengalami hal seperti ini. Oh, you never feel like this before ya, gitu. Pemirsa, rupanya dia belum pernah mengalami banjir seumur hidup dia belum pernah mengalami banjir. Hanya ini pertama kali pengalaman dia bagaimana dia menghadapi sebuah banjir ini, musibah banjir ini ya. Terima kasih pemirsa. Berita kedatangan tamu spesial dari Gaza, Wika Bogor akan hadir setelah pesan-pesan berikut ini. Ada jinnya, kena asap. Yang penting happy.
Ini aku harus show. Pokoknya Bapak tidak izinin kamu pergi ke show. Musik. Apaan sih? Udah terusin. Universitas Ibnu Khaldun UIK Bogor telah kedatangan tamu spesial Syekh Abdurrahman Yusuf Al-Jamal dari Palestina. Beliau merupakan ketua sekaligus pimpinan Tahfidz Al-Quran Gaza. Meskipun Palestina terus-menerus dibombardir oleh Yahudi, namun dari hasil wawancara beliau mengaku banyak sekali para santri yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam jangka waktu 2 bulan. صحيح هم يتعاهدون القرآن بعد ذلك. عندنا دائرة منتدى الحفاظ لرعاية الحفظ، يعني نبدأ معهم في برامج لمراجعة القرآن وتثبيته، وبرامج في تفسير القرآن، ويعني برامج للاهتمام بهم في مجالات مختلفة. Wah, ternyata sangat luar biasa sekali ya di negeri Palestina yang dibombardir oleh negara Yahudi itu ya? Iya benar. Saya kira Palestina itu seperti apa namanya, yang sangat terkekang. Sekarang kan mereka sudah dikepung. Masya Allah. Dikira mereka itu tidak bebas. Oh iya, Masya Allah, itu merupakan kekuasaan Allah ya. Iya. Ternyata di balik semua itu ada hikmah ya. Ternyata anak-anak Palestina bisa dan mampu menghafal Al-Quran. Nah, baiklah pemirsa, ke berita selanjutnya. Kericuhan kembali terjadi antara pihak kepolisian dan warga Kristiani atau jemaah gereja Yasmin atau jemaah gereja Yasmin. Hal ini disebabkan karena tidak adanya izin pembangunan gereja di jalan Yasmin, Kota Bogor tersebut. Alhamdulillah. Bagaimana pendapat Bapak sendiri nih sama harapan Bapak mengenai masalah ini? Oh, harapan saya masalah ini bisa cepat selesai, masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Jayalani dan Saya Irfan Maulana dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.